melihat teater online yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari inovasi-inovasi yang coba dilakukan oleh Yusur ya, terkait dengan bagaimana menyampaikan sebenarnya suara-suara kaum muda dengan berbagai macam media. Jadi kita, sebagaimana Anda mungkin menyimak di Pekan Pemuda kali ini, ada video interview tentang narasi subculture, tentang pekerjaan-pekerjaan alternatif berbasis subculture, lalu ada tentang isu kesehatan mental, dan juga yang juga menjadi isu penting di Yusur selain narasi-narasi subcultural, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat do it yourself, juga sebenarnya terkait dengan isu relationship atau percintaan ya, yang bisa kemudian ke marriage ataupun yang tidak harus ke marriage gitu. Tapi itu kemudian coba kita tangkap sebenarnya dan coba kita suarakan sebenarnya melalui berbagai macam media-media yang mungkin lebih accessible bagi anak muda, tapi juga di sisi yang lain kita juga sebenarnya rangkaian beberapa hari Pekan Pemuda ini juga sebenarnya tidak terlepas dari follow up dari ide yang sudah kita lontarkan sebelumnya melalui jurnal studi pemuda. Ada 2 edisi khusus, edisi karir subcultural dan juga edisi pernikahan kaum muda. Ini adalah follow up dari itu gitu, follow up dari ide tersebut gitu. Nah, oke, supaya nggak usah lama-lama, ini adalah penutupan ya untuk Pekan Pemuda. Nah, saya kira saya mengucapkan terima kasih untuk Irfanuddin Ghazali, Mas Ghazali, dan juga teman-teman dari teater yang terlibat ya dalam proyek ini, dan juga yang terlibat pada Pekan Pemuda Yusur dalam beberapa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda menikmati pertunjukan teater kali ini. Saya serahkan kembali ke Aryo, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Oki. Baik, langsung saja untuk sore ini ada sebuah persembahan dari Yusur dan juga Ghazali and Friends yang berjudul Latar Biru, yang secara umum nantinya akan menggambarkan mengenai realitas pernikahan. Kemudian saya juga mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang pakai smartphone, mungkin silahkan bisa dimiringkan smartphone-nya pada posisi landscape supaya tampilan gambarnya lebih optimal. Sekian, selamat menikmati. Aku yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Aku yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Kita nikah sekarang aja, mumpung masih pandemi, ngirit. Tapi bapak pengennya ngundang banyak tamu. Nunggu tahun depan aja ya. Kalau tahun depan pandemi belum selesai gimana? Nikah kan bisa kapan aja. Yang penting kita komitmen, bisa untuk saling setia. Aku udah risih sama omongan orang yang ngatain kalau kita kumpul kebo. Gak usah didengerin. Orang yang minta kita serumah kan mamaku. Aku pengen segera punya anak setelah menikah.
Tapi karirmu lagi bagus-bagusnya loh. Apa nggak repot nanti bagi energi dan waktu? Ya biar repotnya di depan aja. Aku kan juga pingin bapak ibu segera bahagia. Yang mau punya anak itu kamu atau orang tua? Kamu tahu nggak siapa yang paling bahagia kalau kita segera punya anak? Ya kamu lah. Bukan, tapi toko perlengkapan anak. Aku pengen nanti anak kita jadi seniman. Untuk nebus kegagalan bapaknya jadi seniman. Aku nggak mau punya anak sama kamu. Kalau kamu nggak siap anak kita nanti hidupnya beda sama kita. Kalau kamu mau menikah denganku, tolong letakkan aku di prioritas kelima dalam hidupmu. Yang pertama, Tuhan. Lalu orang tua, saudaramu, masa depan karirmu, baru aku. Kalau kelak karirku tidak sesuai dengan karirmu, apa kamu akan tetap menikah denganku? Kamu gak masalah kalau kita ngontrak rumah dulu setelah nikah? Kalau nunggu punya rumah dulu, kita nggak bakalan nikah-nikah. Aku nggak bisa kalau aku harus pindah ke Jakarta. Aku nggak bisa kalau kita nikah nggak serumah. Dari semua keluargaku, cuma adikku yang agak khawatir kalau aku jadi nikah sama kamu. Khawatir gimana? Dia khawatir kamu bakal kesulitan mengikuti gaya hidupku. Menikah itu nggak gampang. Akan ada banyak masalah yang datang setelah kita menikah. Lalu kenapa kita harus menggelar pesta pernikahan jika masalah yang akan kita hadapi setelah menikah semakin banyak? Mau merayakan datangnya masalah yang semakin banyak? Begitu. Adin sama Tia katanya nggak jadi nikah. Iya. Nenek Adin dulu pembantu rumah tangganya neneknya Tia. Keluarga besar Tia gak bisa nerima Adin jadi suaminya. Katanya demi jaga nama baik keluarga. Kasian mamanya Tia ditekan sama keluarga besar. Padahal mamanya Tia udah cocok sama Adin. Mereka suruh kawin lari aja. Nanti tinggal dulu sama kita. Adin gak mau. Terlanjur ilfil dia. Si Agni katanya kapan nikah sama Bobi? Katanya nunggu bapaknya Agni dapat istri lagi dulu. Nanti siapa yang rawat bapaknya kalau Agni nikah duluan? Terus Bobi maunya si Agni ikut ke Padang. Kalian udah 5 tahun pacaran, udah sama-sama mapan. Mau nunggu apa lagi? Kapan mau nikah? Mumpung nenek masih diberi umur sama Tuhan. Tolong disegerakan. Nenek pengen sebelum meninggal bisa ngeliat kamu di pelaminan.
Gitu, kemarin nenek bilang ke aku. Desti bilang apa ke kamu? Wulan udah nikah, Niken juga udah, Nia pun udah, tinggal kamu yang belum. Kamu gak pengen bahagia seperti teman-temanmu yang lain? Budi gagal nikah lagi. Dia kemarin nanyain aku kalau punya temen cewek mau nikah tapi belum ada pasangan, minta dicomblangin. Kayaknya udah putus asa dia. Coba suruh cari di Tinder atau ta'aruf aja. Aku udah terlanjur tergantung sama kamu. Saling sender. Selera udah sama. Bisa bercandaan absurd. Aku nggak tahu harus gimana kalau kita nggak jadi nikah. Aku aja yang pindah agama. Kamu yakin? Aku gak masalah kalau kita tetap beda agama. Kasian nanti orang tua kamu. Orang tuaku gampang. Yang penting nanti anak kita ikut sama agamaku. Aku yakin nikah sama kamu. Aku juga yakin nikah sama kamu. Bilang ke keluargamu, jangan ada yang upload foto acara lamaran kemarin di medsos. Uploadnya besok aja kalau udah pasti nikah. Selamat ya udah lamaran. Semoga saling menyayangi sampai tua. BTW aku patah hati. Maksudnya? Enggak. Dulu waktu SMA aku sebenarnya naksir kamu. Kupikir dulu kamu menolakku. Logika dari mana aku menolakmu? Kamu bahkan tidak menyatakan perasaanmu waktu itu. Jadi kamu tahu kalau aku dulu jatuh cinta sama kamu. Iya. Kamu udah punya anak sekarang. Kenapa kamu bisa patah hati? Nggak tahu rasanya seperti itu mendengar kamu akhirnya nikah. Ini bekti siapa? Teman SMA. Sekarang udah punya anak 2. Kenapa diam aja? Kamu juga boleh kok kalau mau buka-buka HP-ku. Hubungan kita udah sejauh ini. Aku takut menumpuk dosa. Kita harus menikah. Hubungan pernikahan om sama tantemu itu bisa dijadikan contoh buat kita. Adem, ayem, tentrem. Kamu gak tahu aja di belakangnya seperti apa. Aku gak mau seperti itu. Pura-pura stabil, padahal ada banyak masalah. Gak jujur sama diri sendiri. Gak usah lihat kanan kiri. Kita punya bentuk dan cara kita sendiri. Iya, betul. Tapi kita tetap butuh contoh. Untuk itu kita kembangkan lagi nantinya. Kita kan masih muda.
Menurutku nggak perlu. Cuma kamu yang bisa dengerin aku. Cuma kamu yang bisa nerima kerumitanku. Aku nggak tahu sampai kapan aku tahan, tapi aku udah komit mau menemani kamu. Kamu seperti itu karena kasihan sama aku. Ya, mungkin itu bentuk lain dari cinta ya. Kayaknya aku nggak bakal bisa deh nikah sama kamu. Kamu selalu speak up di medsos kalau kita lagi ada masalah. Semua orang jadi tahu masalah kita. Aku nggak mau rumah tanggaku nanti berantakan gara-gara kamu nggak bisa jaga rahasia keluarga. Kalau kamu nggak pengen aku begitu, kamu harus terbuka sama aku. Jangan menghindar kalau lagi ada masalah. Kakakmu belum menikah sementara adikku udah punya calon yang serius. Kasihan adikku kalau kita nggak nikah-nikah. Kasihan juga kakakku kalau dia nikah hanya demi kita segera nikah. Gimana kalau kita tunda 2 tahun lagi? Aku mau coba prepare untuk daftar PNS dulu deh tahun ini. Kalau keterima, aku bisa prepare lebih matang. Kalau belum keterima, aku daftar lagi tahun depan. Kalau nggak keterima lagi, aku cari kerjaan yang lain. Yang penting orang tuamu tahu kalau aku punya kerjaan yang mapan. Baru kita nikah. Tunda 3 tahun lagi aja deh. Aku juga mau sekolah lagi. Aku mau ambil D3 yang waktu lulusnya nggak lama. Aku minder kalau nggak punya titel. Kayaknya pendidikan penting deh buat bapak ibumu. Aku malu kalau mereka tahu aku pernah drop out dari kuliah. Sebaiknya kamu balik dulu ke keluargamu. Sesuaikan hidupmu dengan harapan-harapan keluargamu. Baru kita nanti ketemu lagi. Kamu itu gak perlu memaksakan diri untuk menikah sama aku kalau kehidupanku gak sinkron sama keadaanmu. Kamu keberatan nggak kalau ibuku tinggal sama kita setelah kita menikah? Tabunganku belum cukup. Rezeki itu akan datang sendiri setelah menikah. Tapi ini buat resepsi ngundang keluarga sendiri aja masih jauh dari cukup. Aku khawatir kehilangan gairah sama kamu kalau kamu berhenti jadi penulis dan memilih kerja di perusahaan. Tapi kita butuh duit untuk menikah. Aku salut sama Ferdi dan Karin. Mereka memutuskan punya anak sebelum nikah supaya keluarga mereka menerima pernikahan mereka. Kasihan anaknya gak sih? Jadi bumper supaya mereka bisa menikah. Setiap pertemuan mengandung kemungkinan untuk perpisahan.
Kamu mikir nggak kalau pernikahan itu selalu mengandung kemungkinan perceraian? Aku sudah memikirkannya, juga sudah mempersiapkan jika itu kelak terjadi. Walaupun aku berharap kita akan bersama selamanya. Kita tidak mungkin selamanya bersama. Ada kematian yang selalu menunggu kita. Ya, mungkin aku dulu atau kamu dulu yang mati. Bukankah itu artinya kita kelak pasti akan berpisah? Kalau begitu sebaiknya aku dulu yang mati. Buat apa kita menikah kalau bayang-bayang perpisahan selalu menghantui? Untuk menguji apakah perpisahan benar-benar nyata adanya. Persiapan macam apa yang sudah kau pikirkan kalau kita kelak nanti berpisah? Teknisnya belum. Aku hanya berpikir kalau akhirnya kita berpisah, maka harus dengan cara yang menggembirakan. Bapak sama ibuku menikah karena dijodohkan. Mereka sebenarnya nggak saling menginginkan di awal pernikahan. Tapi mereka bisa survive sampai sekarang. Kenapa bisa gitu ya? Mungkin benar ya pepatah Jawa, witing tresno jalaran seko kulino. Iya, mungkin benar juga pesan agama. Jodoh ada di tangan Tuhan. Iya, kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Kalau kamu di posisi yang mana waktu kemarin memintaku menikah denganmu? Menginginkan aku tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama diriku? Atau membutuhkan aku tapi sebenarnya nggak ingin-ingin amat sama aku? Keduanya. Gombal. Kamu terlanjur dekat sama ibuku. Ibuku tampak bahagia kalau ada kamu. Ibuku minta menikah dengan kamu. Aku tidak bisa menolak permintaan ibuku. Aku takut durhaka. Aku yakin menikah sama kamu. Ya, demikian sudah kita saksikan Latar Biru, dan ini di sini juga sudah gabung juga sama kita beberapa teman-teman dari Gozali and Friends. Halo Mas Gozali. Dan juga Mbak Kurnia. Halo, selamat sore teman-teman. Halo. Nah, ini mungkin bisa sedikit cerita Mas soal karya yang baru aja diputar ini, kira-kira gimana? Oh iya ya. Monggo. Ya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yusur, Pak Oki, dan Mas Aryo yang memberikan kesempatan untuk kita bikin karya di acara ini ya. Halo, dengar Mas? Ya, terdengar Mas. Oh ya. Ya, yang kedua sebenarnya sih kalau aku sama Kurnia malah pengen denger responnya ya gitu. Ya enggak nih ya? Betul. Dengar responnya dari teman-teman yang menonton gitu. Itu sih sebelumnya. Sebelum misalnya menjelaskan.
Kalau prosesnya sih sebenarnya ini prosesnya singkat ya. Dan metodenya itu kami sebenarnya ngumpulin tuh kisah-kisah pendek dari teman-teman yang ada di sekitar kami gitu ya. Terus kemudian kami catat lalu kami sebar secara acak gitu di aspek visualnya gitu. Nah, kalau aspek visualnya mungkin si Nia bisa cerita nemuinnya gimana. Silakan ya. Halo semuanya, sebentar. Halo Mbak. Sebenarnya ini benar yang tadi kata Gozali, project singkat gitu, untuk ngerespon soal topik yang hari ini dikenal dengan pernikahan muda gitu. Ya, cuman pas di awal memang apa nih parameternya untuk dikatakan nikah muda kemarin? Aku sempat bertanya-tanya itu juga. Tapi kalau misalnya merespon soal visual, ada beberapa visual yang langsung muncul gitu. Sebenarnya kondisi orang nikah muda tuh nikah hari ini, misalnya di usia 20-an itu nikah kayak apa sih gitu kan ya, di kalangan urban gitu misalnya. Terus ada bayangan untuk melihat scene rumah mereka atau tempat mereka tinggal gitu, kontrakan mereka. Tapi lalu ada hal lain nih yang sangat identik, itu pas foto dengan background biru gitu. Kebetulan karena saya dari disiplin fotografi, jadi memang akhirnya foto berlatar biru ini dekat banget ya sama pernikahan gitu. Selain untuk wisuda, selain untuk daftar sekolah misalnya, antara kamu biru atau merah, tapi ketika menikah kan background yang digunakan biru ya. Dan itu jadi identik gitu di sosial media gitu kan ya. Nah dari sana sebenarnya apa sih yang tampak dengan background latar biru dan apa sih yang biasanya nggak tampak, polemiknya gitu kan biasanya nggak tampak ya, itu kan disimpan atau tertahan, dan juga struktur atau hal yang berada di belakang pas foto berlatar biru itu nggak ditunjukkan gitu. Nah, di pertunjukan ini kalau jadi karya dengan judul latar biru ini mau menunjukkan itu gitu. apa sih kalau misalnya pas foto itu bisa ngomong, bakal ngomongin apa aja sih? Terus itu juga berangkatnya dari naskahnya Ghazali kan berangkat dari cerita teman-teman ya, dari cerita apa yang berlangsung jauh sebelum pernikahan dan ketika udah dekat dengan pernikahan gitu, dan biasanya ada apa aja gitu. Kurang lebih sih sebenarnya berangkat dari situ. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan respon atau ada yang mau disampaikan ke Mbak Kurnia dan Mas Ghazali. Monggo kami persilahkan. Untuk yang ingin menyampaikan sesuatu monggo bisa disampaikan di chat supaya dibantu untuk unmute. Oh iya. Ada dari Halo, Mas. selamat sore. Selamat sore, Mas. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mas.
Oke. Jadi sebelumnya terima kasih udah diundang ke Yusur, acaranya Yusur ini. Dan yang kedua, terkait dengan film tadi ya, untuk Mas Gozali dan Mbak Kurnia, saya sangat mengapresiasi luar biasa dari walaupun dengan apa ya, gaya penyampaian yang mungkin sederhana gitu, tapi pesan saya. Dan terkait apalagi ya, contohnya tadi saya ketika mendengar kata biru gitu, entah kenapa itu sangat identik gitu dengan hal-hal yang berbau dengan pernikahan. Selain yang disebutkan Mbak Kurnia tadi, mungkin kita sempat mendengar tuh ada yang namanya film berjudul ini, Dua Garis Biru. Itu juga tentang pernikahan dini kan. Ada biasanya tenda biru gitu. Ada tenda biru itu di tempat resepsi orang-orang pernikahan gitu. Jadi saya menangkap sebuah makna bahwa ketika mendengar kata biru itu benar-benar identik sekali gitu dengan pernikahan, seperti yang disampaikan Mbak Kurnia tadi tentang pas foto gitu. Lalu ada satu pesan tersembunyi yang mungkin, atau mungkin memang ini yang ingin disampaikan oleh penciptanya gitu. Saya menangkap bahwa proses dialog yang terjadi di dalam film itu, mereka tuh walaupun sangat dekat begitu, tapi dialognya itu seakan-akan disuarakan dalam hati gitu, tidak bisa diungkapkan secara gamblang gitu. Dan isi dialognya pun itu adalah tentang berbagai permasalahan, berbagai hal-hal yang harus dihadapi ketika seseorang itu memutuskan untuk menikah muda gitu. Sebanyak itu. Dan itu benar, saya setuju tadi yang dikatakan Mbak Kurnia, ternyata gini ya, benar, ternyata masih ada hal-hal di balik itu semua yang mungkin tidak bisa kita sampaikan gitu. Jadi saya mendapat insight baru gitu dari film. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Anu. Mungkin Mas sedikit ditanggapi, Mas Kurnia, Mas Gozali. Apa ya? Ya aku sering ketemu teman sih ya yang nikah muda gitu. Dia sadar ada persoalan di sekitarnya gitu. Ada persoalan, ada kenyataan yang itu hadir. Tapi memang kecenderungannya abai gitu. Kecenderungannya di skip aja gitu. Nah, kalau pengalamanku itu kalau memang tidak kemudian direfleksikan akan menumpuk. Pengalamanku itu maksudnya pengalaman teman-temanku gitu, bukan aku, menumpuk gitu, lalu ya meledak gitu di waktu tertentu gitu. Akhirnya itu jadi kayak nggak tahu persoalannya itu dari mana datangnya, ada persoalan tapi ada hal-hal kecil yang nggak direfleksikan ya terus akhirnya meledak gitu sih. Nggak sih nih ya. Iya itu memang kasus per kasus untuk itu ya, tapi kasus itu ketika dirangkum jadi cukup dekat, berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang melatari itu gitu. Juga sebenarnya respon dari Mas Dewa, Mas Ale, Mas Anugrah, Mas Kakak, manggilnya apa? Mas Ale aja, Ale. Misalnya dari Mas Ale gitu, ada soal dua garis biru, tenda biru, misalnya kita juga bisa lihat pergeserannya ya. Maksudnya kalau tenda biru itu zamannya Mas Gos mungkin sama kawan-kawannya. Tapi dalam artian tenda biru kan itu datang ke rumah, lawas gitu kalau untuk angkatan kita gitu kali ya Mas Ale ya. Iya, bisa jadi sih. Tapi di angkatan itu, di tenda biru itu sebenarnya ada kesan yang mendadak gitu. Jadi ada banyak, aku baca di jurnalnya Yusur memang justru lebih dini dibandingkan sekarang.
angkanya sekarang itu jadi ada yang geser juga dari kata nikah muda. Ketika dulu nikah muda lebih muda lagi sebenarnya juga ada konteks wilayah itu di mana wilayahnya misalnya. Itu kan tenda biru kayak tiba-tiba dia pulang kampung, ternyata gadis yang dia inginkan udah menikah, ada tenda biru di depan rumahnya gitu ya. Dulu nggak ada tuh pas foto yang di-share di sosial media, di medsos ya. Nah, ada itu gitu. Terus ya sekarang pengumumannya udah jauh dengan banyak cara gitu, bukan di lingkungan keluarga aja, tapi di lingkungan yang lebih besar lagi. Itu sampai di lingkungan yang lebih besar lagi, jangan-jangan sebenarnya keterpengaruhan satu dengan yang lain itu juga jadi lebih luas lagi. Ketika dulu mungkin orang tua, tetangga, nah sekarang makin gede lagi ke teman yang sama-sama gede, yang akhirnya internetnya itu jadi makin gede. Itu beberapa hal yang kutangkap sih juga, dan pergeseran nikah muda itu ya yang salah satu sebenarnya jadi cukup concernku. Karena dulu nikah 18 tahun, 20 tahun tuh wajar gitu. Ketika sekarang nikah muda jadi nikah muda 21, lulus kuliah, kamu belum kerja tapi kamu mau nikah, itu nikah muda juga. Tapi dorongannya beda lagi gitu dengan yang dulu. Itu sebenarnya yang juga kutangkap di proses ini sih, yang berangkat dari visual itu tadi. Visualnya geser. Oh ternyata kalau visualnya geser berarti ada hal-hal yang geser juga ya gitu. Itu sih kalau aku. Thank you Mas Ale, ngingetin tenda biru sama 2 garis biru. Iya Pak, soalnya kalau keinget warna biru itu, wah ternyata banyak banget kaitannya sama yang namanya pernikahan gitu. Ya, ini juga ada pesan banget dari Mbak Ima kita. Terima kasih Mas dan Mbak untuk karyanya. Sangat membuat saya sebagai anak muda menjadi overthinking dan bertanya, ini sebenarnya yang nikah mereka apa orang tua atau teman-temannya? Itu katanya, maaf karena mbaknya nggak bisa unmute karena di luar, kira-kira gitu. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman yang lain. Mas Oki. Mas Oki. Oh, ada gangguan koneksi mungkin kayaknya, Mas. Oh iya. Ini ada pesan juga dari Mbak Regina Surbati. Aku merespon di sini aja ya. Salut sama skripnya. Topik rumit bisa disampaikan mengalir seperti obrolan ringan, tapi tetap nyentil. Sulit sekali dengan insight topik yang harus hati-hati diobrolin sama pasangan. Terima kasih. Itu tadi dari Mbak Regina. Adakah respon lagi? Oh ini ada, saya lihat ada Filzi sama siapa ya? Azhar apa ya ini ya? Filzi sama Azhar. Mau nikah atau Filzi sama Azhar? Komentar silahkan. Ya itu sih kalau dari Mas, maksudnya ini kan apa ya? Jadi kami coba mengumpulkan narasi-narasi kecil dan apa namanya? Memang yang kami harapkan kemudian dari apa yang kami kumpulkan, kami padatkan ini memantul
ada memantulkan lagi data-data gitu. Ya kalau ada kesempatan lagi mungkin akan kami bikin lebih agak panjang gitu ya, Mbak Kurnia. Kalau user mau mensponsori Risetnya, pakai risetnya ya. riset, iya. Kalau mungkin ini makasih buat Mbak Ima sama Mbak Regina ya responnya. Responnya, terima kasih Mbak Regina dan Mbak Ima. Oh, itu rame Mas Gus. Rame apaan? Enggak, itu tadi di akunnya Mas Filzi ada beberapa orang gitu tadi. Mbak Filzi, dia mau nikah sama Azhar itu loh yang di sebelah sini. Kasihan kan? Lihat tontonan kita jadi mengacaukan ini keyakinan mereka, meruntuhkan keyakinan mereka. Iya, semoga tidak ya. Karena misalnya kayak dua performer yang ada di pertunjukan tadi gitu. Salah satu pertanyaan sebenarnya untuk mereka juga mau menikah di dalam waktu dekat. Akhirnya pertanyaannya apa yang membuat yakin dan apa yang sebenarnya membuat tidak yakin gitu. Karena dari dua pertanyaan itu akhirnya keluar banyak kan ya. Ketika membuat yakin, oh ternyata yang membuat yakin justru bukan dari dirinya sendiri, dari keduanya dari diri mereka berdua gitu, tapi dari luar atau sebaliknya. Itu bisa, pasti itu inilah ulang alik gitu di berbagai kasus. Dari pertanyaan itu bisa dilihat tuh siapa yang mau nikahi siapa, siapa yang mau nikahi siapa. Ya mungkin itu sih kalau dari aku Mas Gus. Yusur, teman-teman Yusur, makasih banyak ya. Ya, teman-teman Yusur, terima kasih Pak. Temanya memantik kami untuk bikin karya seperti ini. Ya memang kalau ya hari ini sih menurutku sangat penting ya kita melihat ulang lagi lembaga pernikahan. Masih relevan nggak ini sama peradaban? Ya, makasih Mas. Itu aja kalau dari kami. Ya, oke. Kami juga berterima kasih banyak Mbak Mas sudah diberikan kesempatan untuk kolaborasi, dan juga terima kasih atas respon teman-teman yang ada di sini secara langsung, Mas Ale maupun Mbak Ima, Mbak Regina, Mbak Filzi, ini sudah respon melalui chat. Kalau begitu untuk pementasannya sampai di sini. Kali ini akan kami lanjutkan ke pesan lagi Mas. Mantap Mas Ghazali dan tim dari Mas Erat Indonesia. Thank you Mas Erat. Langsung saja kita lanjut ke agenda yang kedua. Ini ada pengumuman pemenang untuk lomba TikTok yang diadakan oleh Yusur. Halo Sobat Muda, selamat hari Sabtu. Jadi kemarin Yusur bikin lomba TikTok dalam rangkaian Pekan Pemuda untuk memperingati Sumpah Pemuda. Lomba TikTok Yusur kemarin mengajak teman-teman muda untuk membuat kreasi TikTok dengan mengangkat tema Kenali Dirimu, Kesehatan Mental di Masa Pandemi. Dari video yang udah masuk ke TikTok Yusur, kita pilih 2 pemenang dari 2 kategori, yaitu juara favorit dan juara terbaik yang akan mendapat hadiah uang tunai. Udah gak perlu lama-lama, sekarang kita umumin aja siapa pemenangnya. Pertama, juara favoritnya adalah Know that you are good enough
Please don't give up when things get tough. I know, I know, I know, I know. Won't you please stay here? Know that you are good enough. Please don't give up when things get tough. I know, I know, I know, I know. Won't you please stay here? Know that you are good enough. Please don't give up when things get tough. I know, I know, I know, I know. Won't you please stay here? Know that you are good enough. Please don't give up. Selamat anugerah Dewa Ale Kuncoro jadi juara favorit untuk kategori juara terbaik. Nah, dari kami memutuskan juara terbaiknya adalah Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Yuk, mari kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita di pandemi ini. Salah satunya bisa kalian terapkan di video ini ya. selamat kepada Wahyu Sayidina Susanto jadi juara terbaik dari lomba TikTok yang diadakan oleh Yusyur. Sekali lagi, selamat buat Ale dan Wahyu. Jangan menyerah buat teman-teman yang belum beruntung. Tetap semangat ya dalam mengkampanyekan kesehatan mental di masa pandemi ini. Untuk Ale dan Wahyu, nanti hadiahnya akan kami hubungi via chat. Sampai jumpa Sobat Muda.